Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami boleh bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan Tuhan firman Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami Bapa dengan urapan yang baru. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami dibimbing, kami diajar, kami diarahkan untuk menjadi umat yang menyukakan Tuhan, menjadi umat yang diberkati, menjadi umat yang senantiasa setia melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Berkati firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang melayani firman dengan urapan baru, biar hanya nama Allah yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sudah makan? Pastinya sudah ya. Kenapa? Karena gemuk-gemuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Meskipun cuaca di Samarinda ini hujan, tapi saya percaya saudaraku yang kekasih tidak membuat semangat kita di dalam Tuhan berkurang. Amin. Tapi justru membuat kita semakin semangat, setia kepada Tuhan, dan kita semakin berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini saya ambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya diberkati lewat pembacaan firman Tuhan ini saudara. Dan biar kiranya kita semua juga diberkati, diteguhkan, dan kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Jemaat boleh mendengar, setiap kita yang hadir, bahkan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saudaraku yang terkasih, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita boleh melihat bagaimana Yesus, saudaraku yang terkasih, memperagakan satu lawatan yang hebat, satu lawatan yang luar biasa. Dia menyatakan kesembuhan mujizat bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan, bagi orang-orang yang memerlukan jamahan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Meneguhkan saya, meneguhkan kita bahwa di dalam Yesus, siapapun kita, di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin.
Kita mempercayai, kita mengimani bahwa saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang kepada Yesus, saudaraku yang terkasih, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Yesus sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Yesus sanggup menolong kita. Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, saudara. Ini adalah mujizat yang kesekian kali, yang begitu banyak yang Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi. Dan saya percaya sampai detik ini, keadaan ini masih dapat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Oh, saudara yang terkasih. Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dua hal, saudara. Dua hal dari cerita ini. Mungkin kita banyak melihat, dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Tapi pagi hari ini, saudara, saya mau bagikan dua hal bagi kita. Kiranya lewat perenungan ini, saudara, kembali menyadarkan kita akan hal-hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Akan perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Sehingga waktu demi waktu, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kita menjadi pribadi yang tetap sama, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Ya. Nah, kita melihat di sini, saudara, memang saya katakan banyak, ya relatif, saudara, relatif banyak. Tapi ada saja memang yang terjadi, ada keunikan dari apa yang sedang kita baca, apa yang telah kita baca, saudara. Hal yang menarik bagi saya. Dan ya jujur sering kali ini terjadi dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan, dalam mengiringi Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mencintai Tuhan, dalam mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Di sini diceritakan 10 orang kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan pada waktu itu. Karena apa? Dikatakan penyakit itu adalah penyakit yang katanya menjadi penyakit kutukan dari Allah, dari Tuhan. Karena sudah melawan Tuhan, sudah menolak Tuhan, atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada waktu itu dulu kusta menjadi satu penyakit yang sangat menjijikkan. Terbukti ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Alkitab mencatat, saudara yang terkasih, mereka berdiri jauh. Mereka berdiri jauh. Jarak antara mereka dengan Yesus begitu jauh. Sehingga Alkitab mencatat, saudaraku yang terkasih, mereka berseru, mereka berteriak. Ayat 12 berkata begini, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Ayat 13 dikatakan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena saking merekanya, tubuh mereka bau. Kalau kita bilang mungkin kudisa, luka-luka, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. 10 orang datang pada Yesus. 10 orang. Dia berkata, kasihanilah kami, dengan suara yang lantang, dengan teriakan, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata begini, dengan kasih, dengan belas kasihan. Ayat 14 Yesus berkata begini, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan ajaibnya, saudara, mereka mendengar perintah Yesus, mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka langsung berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Dan luar biasanya terjadi. Mujizat Tuhan itu dahsyat, katakan amin. Mujizat itu luar biasa. Ketika kita taat, ketika kita turut, ketika kita mau mendengar dan melakukannya, keajaiban Tuhan terjadi di
dikatakan ketika mereka berjalan, mereka melihat, mereka menyadari tubuh mereka sudah tahir. Dikatakan sembuh, mereka tahir. Saya nggak tahu tuh, kalau difilmkan itu mungkin menarik kali ya. Kalau difilmkan mungkin menarik ya. Mujizat orang kusta ditahirkan. Waktu mereka tadi berjalan, mungkin sambil berjalan 10 orang, saya nggak tahu apakah mereka bergandengan tangan. Ya, aku nggak tahu apakah mereka bergandengan tangan. Nasib kita ini. Atau mungkin ada saling menguatkan. Percaya saja, percaya, ayo. Mereka sambil berjalan 10 orang itu. Ya. Lalu saat mereka berjalan, tiba-tiba, saya nggak tahu, mungkin mereka nggak tahu, entahkah kusta yang ada di tubuh mereka rontok satu persatu dalam perjalanan, nggak tahu. Tapi tiba-tiba saja mereka sadar, mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh, mereka sudah pulih. Wah, wes, kita sembuh, wow, kita pulih, kita tahir. Wah, begitu senangnya. Saya bisa membayangkan bagaimana sukacita yang mereka alami. Saya bisa membayangkan bagaimana kebahagiaan yang hadir dalam diri mereka. Memang Alkitab tidak mencatat sudah berapa lama mereka mengalami sakit kusta. Ya, kalau mungkin itu baru, ya sukacita ya mungkin. Tapi mungkin kalau itu sudah lama, saudara, wah, mungkin ada yang berlompat bergirang, mungkin ada yang seperti kalau misalnya orang main bola, gol, dia buka bajunya begitu, nggak tahu, atau dia buka kain yang menutup tubuhnya. Karena dikatakan dulu mereka tidak pakai baju tapi pakai kain putih yang dibalut di tubuh mereka. Ya kan? Ada yang bergirang, wah, kita sembuh. Ada yang melompat-lompat, ada yang bersukacita. Wah, kalau zaman sekarang gitu, wah, saya mau bersaksi, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan atau segala macamnya. Oh, saya mau berpesta, saya mau bikin acara, wah, saya mau bikin ini dan itu. Karena apa? Karena kebahagiaan yang dialami, saudara. Sukacita yang mereka alami. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Atau mungkin ada yang menangis. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Aku juga mengalami pertolongan Tuhan. Aku tidak hanya mendengar orang yang dialami, yang disembuhkan. Aku tidak hanya mendengar, tapi aku sendiri mengalami. Wah, itu dahsyat, saudara. Itu dahsyat, itu luar biasa. Oh, haleluya. Tapi saudaraku yang terkasih, ternyata dalam sukacita, dalam kebahagiaan yang kita terima, yang kita peroleh dalam hidup ini, tidak hanya sampai kepada sukacita semata. Tidak hanya boleh sampai kepada sukacita di dalam daging semata, saudara. Ternyata dari keadaan yang kita alami itu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan juga harapkan dari hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Ternyata cerita itu tidak hanya sampai di situ. Ya, memang benar Yesus menginginkan ketika mereka tahir, mereka harus menunjukkan diri kepada imam-imam. Kenapa? Kenapa mereka harus menunjukkan diri mereka, memperhadapkan diri mereka kepada imam-imam? Karena pada waktu itu, dulu kala mereka harus melapor. Orang-orang yang sudah sembuh harus memperhadapkan diri kepada imam supaya imam-imam nanti memeriksa hidup mereka. Oh, benar, mereka sudah sembuh. Oh, benar, ini si Anu, si siapa namanya? Si Agus. Si Agus dulu, oh ya, dilihat datanya, dilihat namanya, dilihat listnya. Oh ya, ini sembuh. Benar, kamu dulu sakit ini. Dicek, diperiksa. Oh ya, sudah sembuh. Supaya apa? Ketika sudah dapat istilahnya legalitas dari imam-imam, dia dapat berbaur, bersosialisasi lagi dengan warga, dengan orang-orang, dengan keluarganya. Mereka tidak lagi dikucilkan di satu tempat. Mereka diperbolehkan, dibebaskan untuk berbaur dengan masyarakat luas. Itu maksudnya, saudara.
Itu maksudnya kenapa, salah satu maksudnya kenapa Yesus menyatakan hal demikian. Tapi ternyata saudara tidak hanya sampai di situ. Ini yang saya katakan tadi. Ada sesuatu yang penting lagi yang Tuhan mau dari hidup kita ketika kita sudah mengalami pertolongannya. Apa itu saudara? Mari kita baca firman Tuhan ini selanjutnya. Ketika mereka sudah sembuh, mereka tahir, ayat 16 berkata, ayat ke-15 berkata begini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, baca baik-baik saudara, mari dengarkan sama-sama. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Firman Tuhan tadi bilang saudara berapa orang? 10 orang. Tapi dari ke-10 itu yang datang kepada Tuhan berapa orang? 1 orang. Yang 9 lagi di mana? 9 lagi mereka larut di dalam kebahagiaan. Mereka larut di dalam sukacita. Ini Alkitab yang mencatat saudara. Mereka larut di dalam kebahagiaan mereka. Mereka lupa ada satu hal yang Tuhan juga harapkan dari hidup mereka. Meskipun terkadang memang Yesus nggak ngomong, meskipun terkadang Yesus tidak meminta-minta, karena hidup ini pilihan, keputusan. Hidup ini dikembalikan kepada kita. Apa yang mau kita putuskan, apa yang mau kita perbuat dari segala kebaikan yang Tuhan lakukan dan nyatakan dalam kehidupan kita. 1:10. 1 orang dari 10 yang disembuhkan. Hanya 1 orang saudara. Saya tidak tahu apakah ketika Yesus berdiri, Yesus masih di situ. Yesus berdiri, yang dilihat 1 orang yang datang. Lalu, tidak tahu, Yesus mungkin geleng-geleng kepala. Dari ke-10, cuma engkau yang datang. Yesus mungkin kalau sudah ada. Cuma 1 yang bersyukur. Cuma 1 yang datang dengan bahagia. Yang 9 lagi mana? Yang 9 lagi mana? Bahkan yang datang katanya orang Samaria, saudara. Bahkan Yesus bilang orang asing ini. Berarti yang ke-9 saudara, bisa dibilang mungkin orang Yahudi, asli orang Israel. Pertanyaannya, apa orang Samaria tidak asli orang Israel? Ya sebenarnya mereka orang Israel. Tapi bagi orang Yahudi, mereka bukan orang Israel asli. Mereka adalah campuran dari orang Yahudi yang mengalami pencampuran, pernikahan campur dengan orang non-Yahudi. Karena pada waktu itu orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara. Orang Samaria dan orang Yahudi mengalami pertentangan di masa abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu pertentangan yang sering terjadi antara orang Samaria dan orang Yahudi adalah karena alasan etnis. Di mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu tidak berdarah Israel murni karena mereka merupakan hasil pernikahan campur dengan orang non-Yahudi. Bahkan kalau dari segi agama, peribadatan ibadah orang Samaria itu dianggap tidak benar oleh orang Yahudi. Itu makanya terjadi masalah
etnis antara Yahudi dan Samaria. Begitu. Nah, Yesus pun menganggap, cuma orang asing ini. Berarti ke-9 lagi mereka bukan orang asing. Bolehkah mungkin saya mengatakan dari ke-10 orang itu 9 orang percaya, 1 orang yang tidak percaya Yesus. Atau mungkin mengenal Yesus, tapi dia tidak terlalu mengenal Tuhan, mengenal Yesus, pribadi Yesus sebelumnya. Karena Yesus berkata hanya orang asing ini. Yang 9 mana? Gitu. Jadi saudara, justru sikap orang Samaria ini sangat dihargai oleh Tuhan. Sehingga apa saudara? Yang ajaibnya, orang Samaria ini tidak hanya mengalami peneguhan dari kesembuhan yang sering kali banyak dialami orang-orang di muka bumi. Tidak hanya sebatas kepada keselamatan atau kesembuhan jasmani, tapi Yesus menegaskan, dikatakan ayat 19 terakhir dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Ini penting saudara. Kalau kita banyak berkutat hanya berharap kepada mujizat-mujizat yang terjadi di muka bumi ini, yaitu kesembuhan, pertolongan. Tapi kita lupa di atas segala itu ada hal yang lebih luar biasa lagi. Apa itu? Tentang keselamatan kita di dalam Tuhan. Dan kita banyak mengabaikan hal demikian. Kita hanya berhenti bersyukur kepada mujizat-mujizat yang banyak dialami, yang seringkali Tuhan bisa kerjakan kepada siapapun. Tapi masalah iman tentang keselamatan kita kepada Tuhan, kita lupa dan abaikan itu. Banyak orang hanya bahagia di batas kepada mujizat-mujizat yang terjadi di muka bumi, yang banyak kali orang bisa alami, kesembuhan, pertolongan, masalah keluarga, hal-hal yang terjadi materi. Tapi lupa saudara, ada hal yang esensi paling penting, yaitu apa? Bahwa keselamatanmu ditanggung oleh Tuhan, oleh karena imanmu yang apa? Yang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Dia, menyembah Dia. Amin. Ya, banyak kali kita sering hanya ada pada level demikian. Hal-hal yang bagi Tuhan itu mudah sekali. Meskipun di dalamnya ada tantangan, ada proses, tapi yang terpenting ada berkat lain yang Tuhan kerjakan bagi orang Samaria ini. Apa itu? Yang tidak diterima oleh 9 orang yang lain, yang dikatakan, berdirilah, bangkitlah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh haleluya saudara. Luar biasa. Ini berkat ganda, luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, ada poin penting lagi yang mau saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama saudara, yang kita perlu pelajari, yang mau saya bagikan bagi kita, yang pertama saudara, yang pertama adalah apa yang kita pelajari? Yang pertama, sadar kalau kita sudah ditolong Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita sudah ditolong Tuhan. Itu yang pertama saudara. Sikap yang perlu, bahkan hal-hal yang perlu kita pelajari dari kisah ini, dari ke-10 orang kusta ini. Kita pelajari dari orang Samaria ini yang sudah ditahirkan, yang datang kepada Yesus setelah dia mengalami pemulihan dan pertolongan. Yang pertama, kita harus memiliki sikap kesadaran bahwa kalau kita sudah ditolong Tuhan. Ini penting saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kali yang terjadi, nih kata lagi banyak kali ya, ini sering terjadi. Kita banyak bisa lihat, kita dapati di kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Saat pergumulan datang, saat masalah datang, begitu khusyuknya kita berdoa kepada Tuhan, kita mentok pertolongan kepada Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan, bahkan mendorong kita semakin setia kepada Tuhan. Saat masalah datang, kita begitu hancurnya hati kita kepada Tuhan.
Salah Pak Pendeta? Oh enggak salah. Saya enggak bilang itu salah. Itu lumrah, itu mutlak terjadi. Saat kita mengalami beban berat, ya kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong hidup kita. Itu enggak salah. Silakan. Itu juga Tuhan mau. Tetapi saudara, kita harus perhatikan. Jangan saat kita sudah ditolong Tuhan, pergumulan kita dijawab Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, kita menangis, kita teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan belas kasihani saya. Terus kita sadar akan dosa kita, ampuni saya Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah begini begitu. Oh Tuhan, sehingga air mata kita tidak hanya dari mata, turun dari hidung, sampai dari telinga, sampai dari mulut. Oh saudaraku yang terkasih, begitu menyedihkan sekali. Karena apa? Berat beban yang kita pikul. Kita nangis sama Tuhan. Oh. Mertua lewat gak peduli lagi. Oh. Mertua kan, kamu kenapa nangis? Mungkin saudara melihat, wah, Pak Pendeta ini ada ini. Tapi itu yang terjadi saudara. Saat kita beban berat, kita nangis sama Tuhan. Enggak laki-laki, enggak wanita sama Tuhan. Memang berat, hidup berat. Tapi saudaraku yang terkasih, ceritanya berbeda kalau sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ceritanya jadi berbeda saat kita sudah diberkati. Ceritanya jadi berbeda kalau kita sudah dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi kesadaran kalau kita ini sudah ditolong Tuhan. Selayaknya lah kita seperti orang Samaria ini, saudara. Apa itu? Saat dia sudah disembuhkan, ya kita kembali dong memuliakan Allah. Kita bersyukur dong kepada Tuhan. Jangan tinggalkan masa-masa di mana kita tersungkur. Jangan tinggalkan masa-masa kita datang kepada Tuhan. Saat kita sudah menyembah Tuhan, saat kita sudah ditolong Tuhan, kita intim, kita setia kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah. Tapi setelah kita diselesaikan masalah kita, ditolong oleh Tuhan, kita tidak menjadi orang yang tidak memuliakan Tuhan. Kita harus sadar kalau kita ini sudah ditolong Tuhan. Katakan amin. Mazmur 147 berkata begini, saudara. Mazmur pasal 147, firman Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Tuhan senang. Dan Tuhan senang kepada orang-orang yang orang yang sadar. Tuhan senang kepada orang-orang yang memuliakan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang melayani Dia, orang-orang yang sadar. Sadar itu apa sih, saudara? Kita tahu dulu kita mengalami beban berat. Kita coba flashback hidup kita. Waktu beban berat datang, Tuhan pulihkan kita, Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan jawab doa kita, pergumulan kita diangkat Tuhan. Dengan kita menjadi pribadi yang sadar, saudara kasih, menjadikan kita orang yang mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau aku mengalami ini, kalau aku sampai pada titik ini, kalau aku masih bisa berdiri, melayani, bahkan aku menikmati banyak berkat hari ini, aku ada di dalam zona yang indah, zona yang nyaman, zona yang diberkati Tuhan. Aku akan mengembalikan semua kemuliaan ini hanya karena Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan. Lihat saudara, penyembahan yang dilakukan oleh Samaria ini. Di sini mungkin bisa muncul kata proskuneo. Dia menyembah, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia nggak tahu. Apakah dia sampai dia
meletakkan kepala mencium kaki Yesus. Karena apa? Rasa syukur, saudara. Rasa syukur yang luar biasa, yang tidak terkatakan, yang nggak bisa tergantikan, saudara. Karena kalau tidak, dia akan menjadi orang yang sama, orang yang dulu, orang yang diasingkan, orang yang sakit, orang yang dihina, orang yang tidak dianggap sampah masyarakat, dikucilkan di satu tempat. Tapi Yesus hadir mengangkat derajat hidupnya. Oh, luar biasa, saudara. Yesus mengangkat derajat hidup orang-orang yang datang tersungkur kepadanya. Itu yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Pertanyaannya, adakah kita sadar bahwa kalau kita ini sudah ditolong oleh Tuhan? Karena Tuhan senang. Mengapa saya katakan senang? Ya, Yesus lihat cuma orang ini kah? Yang 9 lagi mana? Patut kita renungkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Yang kedua adalah kita tidak menjadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Ya, bersama. Tapi ini penting. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Selain sadar, tidak hanya berarti sadar, karena ya ke-9 orang tadi dia sadar sudah disembuhkan. Tapi ada langkah lain yang harus dikerjakan, dilakukan apa? Kita tidak jadi orang yang melupakan Tuhan. Merasa bahwa semua kejadian dalam hidup kita ini adalah hal biasa. Biasa, disembuhkan itu biasa. Tapi ternyata waktu kita tadi sakit, kita tadi berbeban berat, kita merang-rang, kita menangis, minta pertolongan Tuhan. Namun setelah kita ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, kita menjadi orang yang lupa diri. Kita menjadi orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang yang mengabaikan hal-hal esensi setelah kita dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Kita mengabaikan hal-hal yang penting. Ya, banyak yang terjadi. Salah satu contoh, kita lupa berdoa, kita lupa membaca firman-Nya, kita lupa, bahkan kita lupa beribadah. Kita tidak berani untuk berkata tidak kepada sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Apa itu? Kegiatan kita, aktivitas kita, kehidupan kita. Kita jadi lupa bahwa Tuhan sudah menolong kita. Mazmur 50 ayat 22 berkata begini, perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah. Mazmur 50 ayat 22. Perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Perhatikan, saudara. Kalau kita menjadi orang yang melupakan Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa lebih tidak menentu dalam kehidupan ini. Saya tidak sedang mengatakan kutuk, tapi seringkali itu yang terjadi. Saat kita melupakan Tuhan, saudara kekasih, kesedihan hati Tuhan itu menjadi satu didikan bagi kita, yang membuat kita kembali lagi belajar akan pentingnya kita memuliakan Allah, bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang terjadi dari 9 orang kusta tadi, dikatakan ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Catat, saudara, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Karena memuliakan Allah itu penting. Kau harus sadar engkau sudah ditolong Tuhan. Engkau harus sadar bahwa engkau sudah diangkat Tuhan. Derajat hidup kita sudah dinaikkan oleh Tuhan. Jangan kita lupa kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mengingatkan kita akan siapa kita. Mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan. Mengingatkan kita akan segala pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri, tapi kita punya kesadaran, aware dalam hidup ini, bahwa aku sudah ditolong Tuhan. Sadar bahwa aku sudah diselamatkan Tuhan. Sadar bahwa aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kesadaran itu selalu
ditunjukkan lewat ekspresi kita, lewat sikap dan hidup kita. Kita akhirnya memiliki kesetiaan, kesungguhan dalam mencari Tuhan, dalam mencari Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan syukur itu selalu terlihat dari apa yang terekspresi dalam hidup kita. Memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita sekalian umatnya.